Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama aku Kevin Dusli. Ya, hari ini hari yang cukup excited ya, karena aku akan melakukan operasi gigi bungsu. Ya, mungkin kalau kalian ada yang merasa akan melakukan operasi atau takut, mungkin aku bisa menjadi kelinci percobaan pada hari ini. Ya, ini hari Minggu, tanggal berapa ya? Tanggal 29 Agustus. Nanti jam 1 aku akan berangkat ke dokter. Nanti aku akan tulis nama dokternya di bawah. Dokter Andra, dokter gigi Andra, spesialis bedah mulut. Ya, awalnya takut, tapi katanya sih nggak sakit. Katanya jago banget orangnya. Jadi ya dilihat aja lah. Ini masih jam 8. Masih ada waktu 5 jam. Jadi aku akan mempersiapkan diri dulu. Ya, see you nanti siang. Ya, habis ini sudah siap-siap. Udah jam 12 kurang. Ini sekarang mau berangkat ke dokter ya. Yes, dadah. Ya, halo teman-teman. Ya agak susah sih ngomongnya, susah bener. Ya, itu tadi ada sedikit preview pasca operasi. 5 jam setelah operasi itu aku bener-bener bisa ngomong. Itu bengkak banget. Susah banget ngomongnya, dan itu waktu itu ada acara. Malamnya itu ada acara gereja lah. Itu aku hadir dengan kepala bengkak seperti itu, dan posisi waktu itu aku makan sulit banget makan, jadi off cam sambil ikut lah gitu ya. Ini saat ini pasca 4 hari, jadi ini tanggal 2, jadi aku kan operasi tanggal 29 sama dokter Andra. Aku tulis lagi namanya di bawah. Dia dokter spesialis bedah mulut, PhD, dan S3 nya di Jepang. Itu katanya kakak sekolah mingguku, itu dia seorang profesor masa depan yang jago banget katanya. Dokter umum, waktu itu aku foto panoramik, itu juga dokter umumnya bilang kalau misalnya dokter ini jago gitu. Dan ya jago sih ya, entah lah ya, jago itu gimana aku nggak tahu, tapi menurutku dokternya sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu loh. Dan ini pasca 4 hari ini aku literally bisa ngomong normal, terus sudah mengecil. Kalian bisa lihat ini 2 fotoku, perbandingan awal dan setelah aku operasi. Beda banget kan? Itu parah banget. Kayak bengkak itu jadi kotak kepalaku, literally tambah kotak kepalaku ini sudah kotak bentuknya, tambah kotak ini gara-gara bengkak ini. H+1 itu aku fotonya pas ketika bengkak itu. Dibilang enak ya enggak, karena susah makan, nggak bisa makan enak. Apalagi kalau misalnya mama masak sesuatu yang enak itu aduh parah lah, nggak bisa makan, sedih banget. Selama 3 hari aku nggak bisa makan, jadi tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1 itu aku bener-bener makan bubur sama makan panna cotta. Itu rasanya ya, makan panna cotta sih enak sih, cuman ya gitu, makannya dikit. Badanku ya dari 61 kilo habis kena covid kan, waktu itu sempat 63 itu 64 ke 61. Terus habis ini hari ini aku baru timbang lagi, tinggal 59. Jadi berarti hilang 2 kilo dari hari Minggu kemarin. Itu susah makan, takutnya luka lagi seperti itu. Jadi makannya hati-hati banget, pelan-pelan banget, dan bener-bener gak mood makan. Tidur bisa tidur, dan aku habis operasi pun gak kemong. Aku gak minum obat anti nyeri sama sekali. Entah itu dokternya sehebat itu atau memang aku ya resistnya kuat, pain resistnya itu kuat, jadi nggak kerasa kemeng. Ya untungnya saat ini aku bisa makan normal. Tadi aku nyoba makan normal, makan bubur sudah mulai banyak makannya, tambah makan mie sama telur itu bisa makan, dan ya enak sih. Akhirnya aku bisa makan kenyang hari ini. Ya back to topic, pengalaman operasinya itu awalnya dikasih gel di mulut, habis itu
nunggu beberapa menit, habis itu baru dibius. Ya aku cerita pengalaman pribadiku secara jujur, pure, ini benar-benar jujur. Kalau aku ngomong sakit ya sakit. Jadi setelah di awal suntik, aku kan operasi sebelah kanan dulu, karena nggak tahu ya itu yang mudah atau enggak ya. Jadi kalau misalnya, nah sebelum itu ini foto gigiku, foto panoramiknya, ya ini bentuknya tidur dan ada sela di situ. Itu bisa menyebabkan adanya makanan yang masuk di sela tersebut lalu menjadikan lubang, bisa-bisa mengenai saraf gigi depannya. Makanya perlu dioperasi, diambil. Dan posisi waktu itu ada katanya dokter gigi, waktu itu aku bersihin karang gigi, itu ada lubang kecil sedikit. Nah makanya lebih baik daripada masalah mending dioperasi segera, karena memang setelah aku dokter gigi waktu itu, aku sakit gigi itu memang gak kemeng rasanya. Jadi ya udahlah langsung aja. Tepaan adikku itu juga operasi karena dia ingin pasang behel, pasang kawat gigi, karena giginya agak cukup parah, jadi ingin lebih bagus dipasang behel, tapi harus diambil dulu gigi bungsunya karena sudah tumbuh, jadi ikut operasi. Setelah bius pertama itu ya sakit sih nggak terlalu, karena mungkin karena sudah dikasih gel itu nggak terlalu sakit sih, nggak sakit sih sebenarnya. Ya mungkin seperti ambil darah itu, ya sakit sedikit lebih sakit. Jadi kalau misalnya kalian ambil darah nggak sakit, ya ini sedikit sakit, sedikit banget. Habis itu sudah setengah kali dibius, terus bius keduanya itu berkurang lagi sakitnya. Nah habis itu mulai pemotongan itu, setelah dipotong itu disuntik lagi kalau nggak salah, atau enggak. Jadi 2 kali itu dibuka gusinya. Jadi sudah mulai kebas, bagian kanan ini kebas, jadi nggak kerasa apa-apa, udah ya bukan kerasa, jadi kayak loyo gitu loh lidahnya. Habis itu operasi dimulai itu gusnya dibuka, yaitu nggak tahu dipotong-potong. Jadi dokternya ini lebih memilih untuk giginya itu dipotong kecil-kecil, dikeluarkan pelan-pelan, daripada langsung dibuka langsung ditarik secara keseluruhan. Katanya sih traumanya akan lebih besar, dan kalau misalnya dipotong kecil-kecil giginya, otomatis traumanya akan lebih kecil karena keluarnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, seperti itu. Ya memang benar, aku cepet banget sih. Mungkin karena itu makanya aku nggak kerasa kemeng hari-hari berikutnya dan cepat sembuh. Setelah itu ini kanan udah selesai. Itu cepet sih, cepet kan. Yang kanan ini benar-benar cepet banget. Kalau yang kiri ini parah. Kiri ini udah giginya sudah tidur, terus agak keluar tumbuhnya. Nah ketika disuntik bius pertama kali itu ya sama, rasanya mirip sama yang kanan. Suntik pertama sudah, habis itu suntik kedua baru dibuka gusinya, terus habis itu mulai pemotongan. Nah mulai pemotongan itu ditambah lagi biusnya, ditambah lagi ketika sudah dipotong kecil-kecil, dan untuk pengeluaran si akarnya ini itu kerasa sakit. Itu literally gila rasanya ya, kayak rahang ini mau lepas. Ini aku jujur, rahang ini mau dilepasin semua, toeng mana kecungkil gitu. Dan aku bilang dokter, dok sakit dok, kemeng. Oh kok kemeng? Habis itu disuntik tambah biusnya kemeng. Itu berarti suntik sudah keempat bius kemeng, ngerasa kemeng. Nah dokternya bilang, wah ini rasanya deket saraf, nyantol ke sarafnya, harus dipecah lagi giginya, kecil lagi. Berusaha dikeluarin, nggak mau keluar, jadi kayak kecantol sesuatu, entah apa itu, aku nggak tahu, awalnya nggak tahu. Jadi kayak sakit banget ya, bukan nggak sakit banget sih, cuman kayak tolong gitu kayak gitu. Ketika disuntik kelima kali ya, suntik kelimanya ini di sarafnya langsung. Nah ketika disuntik di sarafnya itu kaget aku, jadi tiba-tiba nyet gitu, jadi aku langsung mundur gitu. Apa itu? Tenang pelan-pelan. Habis itu nah disuntik pas di saraf itu benar-benar kerasa sakit. Itu meskipun sudah dibius 4 kali, kelimanya di saraf itu kerasa banget kalau itu kena sesuatu. Nut ya mau gimana gitu. Ya sudah. Dan setelah kelima kali itu dicoba lagi itu nggak keluar juga, kerasa dok. Dan habis itu disuntik lagi deket saraf, nyot, kerasa lagi, kerasa.
sih kerasa, dan itu pun rasanya nggak nyaman banget. Ketika itu sudah suntik 6 kali baru dicabut. Mau dicabut itu ya sih kerasa sih, tapi aku sudah kayak ya wis lah, cabut lah wis, aku gak ngurus wis, kalau misalnya sakit ya wis lah. Tapi memang kerasa dicabut itu kayak aduh ndang mari gitu loh, rasanya cepat selesai ayolah gitu. Nah itu ketika habis itu dicabut, crack keluar itu, ternyata yang di lapangan sama di foto panoramik itu berbeda. Di panoramik itu akarnya itu masih normal gitu loh, deket, tapi sih normal gitu loh, jadi nggak nyatu. Tapi di kenyataan lapangan di sini akarnya itu nyatu, ternyata gabung, makanya membuat itu susah buat keluar ternyata. Nah setelah itu keluar ya sudah, finally selesai. Ya habis itu dijahit. Jadi karena dijahit dulu kan, habis itu baru operasi kiri. Nah kiri itu ya dijahit itu pun ya udah, ya biasa aja. Setelah itu selesai, aku bangun itu kayak literally serasa baru hidup. Bener-bener kayak udah selesai akhirnya. Sampai adikku itu bilang, kok kayak baru dapat nyawa gitu. Ya memang karena memang sakit gitu loh. Ya enggak, ya sakit karena memang akarnya berbeda. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang masih muda, adikku ini operasi berarti umur 15 tahun. Aku umur 22. 15 tahun dia cepat, 1,5 jam selesai ini. Tapi katanya memang sampai sekarang ini masih agak kemeng. Cuman nggak tahu itu karena apa, aku nggak tahu. Cuman kalau aku ya syukurnya sudah nggak merasakan apa-apa gitu loh. Sudah benar-benar enak, nyaman gitu. Bahkan ngomong pun bisa lancar sekarang. Tapi kalau misalnya kalian yang muda, kalau misalnya apalagi baru tumbuh dan tumbuhnya itu posisi tidur, lebih baik secepatnya untuk dilakukan pengangkatan. Karena kalau misalnya sudah terbentuk akarnya seperti aku, apalagi special case seperti aku yang akarnya nyatu, ya ini ngerasa ini seperti ini. Nah aku ini, beberapa orang sih ada yang bilang kemengnya sampai bengkaknya sampai 2 minggu. Tapi kalau misalnya kemengnya ya agak lama ada. Terus ada juga yang kakak kelasku juga ada yang operasi itu bahkan sampai 4 gigi langsung dicabut 4 giginya. Itu ya nggak kemeng, cuman bengkaknya ya nggak terlalu parah. Itu ada juga. Ya setiap orang berbeda-beda, pain resistnya pun beda-beda, dan masa penyembuhannya pun berbeda-beda. Jadi tetanggaku itu juga ada yang baru umur sekarang sudah hampir 30 hampir 30, sudah punya anak 2, baru operasi, dan itu pun masa penyembuhannya lama, dia 2 bulan masa penyembuhannya. Entah itu karena dia nggak dijahit jadi dibiarkan terbuka, atau memang karena faktor umur, itu juga nggak tahu. Baiknya itu ya lebih cepat lebih baik gitu loh. Karena kalau cerita tetanggaku ini, si Koko ini dia sudah mengalami cena-cena di kepala, jadi sering pusing, sering migrain, dan ternyata sudah minum obat paracetamol, pereda nyeri, tetap aja kambuh terus. Ternyata baru diketahui salah di gigi bungsu. Ya sekarang aku mau bahas benefitnya itu, yang pertama karena sudah diambil, selilitan itu akan chance-nya berkurang gitu loh, bahkan nggak akan gitu. Yang kedua, kalian pas operasi itu bisa meniruskan. Jadi kalau misalnya katanya sih bisa meniruskan, kata dokter umum sih yang di lab itu, kamu akan jadi tirus kok, nanti jawlainmu itu akan hilang. Nah untuk cewek itu sebagai benefit, tapi kalau sebagai cowok itu mungkin akan kehilangan gagahnya ya, kerennya itu akan berkurang, karena jawlan ini kan dianggap kayak kokoh gitu loh. Nah itu akan menghilang, tapi nggak tahu ini masih, aku sih sejauh ini masih ada sih ya, masih ada, dan nggak tahu kalau misalnya kedepannya tiba-tiba jadi gendut, jadi bunder gitu kan ya nggak tahu lah ya, syukuri aja lah, timbang gigi berlubang kan repot. Terus kalau misalnya gigi bungsu itu katanya kalau misalnya mengenai saraf itu akan mempengaruhi, pertama bisa di lambung, jadi ada masalah lambung bisa. Kedua bisa kena ke sistem saraf otak, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Itu bisa mengenai otak dan itu bahaya. Itu masalah di gigi loh, bisa kenanya di otak dan itu berbahaya. Makanya alangkah baiknya untuk cepat dicabut seperti itu. Itu aja sih pengalamannya. Dibilang sakit sih enggak, karena aku tidur ya bisa tidur, kemeng enggak,
makan tok yang susah, karena makanku ini aku orang yang tipikal orangnya makannya banyak banget. Ketika sakit gigi nggak bisa makan banyak, ya itu cepat lapar gitu. Ya itu tok yang nggak enak ya. Itu aja sih, nggak mood makan gitu aja. Ya itu aja sih. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan, pengen tanya-tanya sesuatu atau cerita juga berbagai pengalaman di bawah, bisa komen di bawah ya, nanti kita bahas bareng. Gimana kalau misalnya kalian yang mungkin ada yang berencana akan operasi gigi bungsil, bisa coba ceritakan di bawah. Dokter ada yang bilang kalau misalnya tidak mengganggu ya nggak perlu dioperasi, tapi lama kelamaan kalau misalnya tua itu bisa akan menjadi masalah untuk beberapa case. Ya itu kita nggak tahu ya. Ya mungkin sharing-sharing aja lah di comment section. Jadi kalau misalnya ada yang menarik kita akan bahas lewat video lagi. Ya gitu aja sih pengalaman dari operasi gigi bungsu kali ini. Dan ya aku harap dari video kali ini bisa membagikan insight buat kalian semua untuk mengambil atau tidaknya pengoperasian gigi bungsu itu. Seperti itu. Ya, thank you sudah nonton semuanya. Kalau misalnya kalian enjoy, kalian bisa like, atau misalnya kalian ingin berbagi cerita, silahkan komen di bawah, kita akan bahas, kita akan cerita bareng. Ya itu aja. Jadi kalau misalnya kalian ingin, mungkin ada saran vlog atau apa, kok bahas ini dong, kok bahas itu, silahkan aja. Kalau misalnya aku bisa men-sharingkan pengalaman tersebut, komen aja, jadi aku akan buat videonya ke depan. Ya aku mungkin akan ke depannya lebih banyak bercerita tentang pengalaman ya, pengalaman pribadi yang aku sudah pernah alami, aku akan ceritakan lewat video YouTube kali ini. Akan aku kurangi rasanya game-game ya, karena aku juga jadi kepala keluarga, papa baru aja nggak ada. Itu hal yang berat untuk kalau misalnya bermain terus. Ya dilihat aja lah nanti ke depannya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Aku harap kalian mendapatkan insight sesuatu, dan ya terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Aku harap kalian enjoy dan salam kenal. Aku Kevin Rusli. Bye bye. Dadah 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 dadah.